kebijakan pemerintah pada ibu kota baru dengan wacana presiden 3 periode. Wah Ini ini, pertanyaannya kok ke sana-sana ini. wah Mas ini Supran. nggak tahu nih. Ini bahas 3 periode ini kayaknya tidak habis-habis, meskipun sudah ada ini ya, ada batasan dari presiden kemarin mengatakan bahwa tidak ada menteri-menteri yang boleh menyatakan itu, tapi pada dasarnya Ya, gimana? ya. IKN ini kan sebenarnya pemindahan ibu kota ini adalah satu isu lama sebetulnya. Ya, Gitu. Isu yang digulirkan dari beberapa tahun sebelum bahkan di era SBY pun kan muncul ide tentang pemindahan IKN. Gitu ya. Problemnya adalah ketika yang menjadi masalah sebetulnya adalah ketika kebijakan IKN ini diputuskan pada situasi yang kurang tepat, ya, gitu ya. Jadi bicara soal waktu aja sebenarnya. Saya secara pribadi setuju aja begitu pemindahan misalnya dari Jakarta. Saya sih membayangkan Jakarta itu seperti layaknya Istanbul kalau di Turki begitu ya. ya, Jadi transit internasional di Turki itu kan pintu internasionalnya kan melalui Istanbul. Kira-kira kalau di Indonesia itu kan melalui Jakarta. Jadi kalau mau ke sudah datang ke Istanbul, Anda mau kemanapun bisa terhubung. Kira-kira begitu. Kalau Indonesia, kira-kira kalau sudah datang ke Jakarta, Anda mau terhubung kemanapun itu bisa. Jadi ya Istanbul itu ya kota wisata, kota sejarah, kota dan lain sebagainya begitu ya. Jadi dari sisi itu sepakat begitu ya. Termasuk juga IKN itu bisa menstimulus proses-proses pembangunan yang mungkin selama ini tidak seimbang antara Kalimantan, termasuk mungkin juga Papua dengan pembangunan yang selama ini dikritisi terlalu Jawa sentris gitu ya. Terlalu Jawa sentris begitu. Jadi fokusnya terlalu fokus kepada provinsi yang ada di Pulau Jawa begitu ya. Makanya Pak Jokowi begitu dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki kan lalu kemudian membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau saya sih masukan saya sih lebih mengkritisi pada persoalan kebijakan yang tidak tepat. Lebih kepada timing yang kurang tepat. Lalu kemudian keputusan itu diambil secara silent begitu ya. Tiba-tiba undang-undangnya sudah disahkan dan lain sebagainya yang kemudian itu kira-kira kan menafikan ya kepentingan infrastruktur lainnya begitu ya. Kalau negara itu kan ada suprastruktur, ada infrastruktur begitu ya. Kalau suprastruktur kan lembaga negaranya begitu ya. Kalau infrastruktur itu kan ada gerakan mahasiswa, ada opinion leader, ada ormas, ada NGO ya kan begitu. Nah, suara-suara ini kadang-kadang tidak didengar begitu ya. Jadi timing yang kurang tepat karena situasi pandemi begitu ya, situasi ekonomi yang belum membaik, lalu kemudian tiba-tiba kita keluar kebijakan itu. Gitu. Jadi proses strategi ini bagus gitu, cuman pada persoalan timing yang kemudian kurang tepat. Gitu. Oke. Baik. Lalu kemudian ini seperti kita ada beberapa menit lagi. Ada pertanyaan terakhir ini Pak dari saya. Coba kita kan membahas sebuah kebijakan publiknya. Nah, ini sempat saya juga melihat bahwa ada seorang ini yang mengumpulkan semua berita-berita. Dari semua berita-berita itu dikumpulkan ini terkait dengan kebijakan publik khususnya di negara kita. Kebijakan yang pertama dicantumkan bahwa kalau harga cabai mahal, silahkan tanam cabai sendiri. Kedua, kalau minyak goreng susah, ya kan makanan bisa direbus, bisa diungkap dan lain sebagainya. Dan hal-hal seperti ini yang saya rasa mungkin pemegang kekuasaan ini selalu mencari delik supaya kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu sudah benar, itu sudah final gitu. Itu gimana? Padahal kalau kita telah lebih dalam, wah ini banyak masalahnya gitu. Gimana? Ya, itu saya sih melihatnya pada aspek ada istilahnya disebut dengan etika publik, begitu ya. Jadi salah satu bagian dari etika publik itu adalah memiliki sense of crisis lah, atau sense of bahasa komunikasinya itu adalah empati begitu ya. Kita kadang-kadang, ya saya setuju dalam hal itu ya, kadang-kadang kita melihat pejabat publik kita itu kurang tepat memposisikan, atau kadang-kadang dia nggak sadar begitu kalau dia seorang pejabat publik yang kemudian segala tindak tanduk lalu kemudian ucapannya itu akan berdampak kepada keriuhan di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Jadi pada sisi itu sih yang kemudian kelihatannya kehilangan sense of crisis, kehilangan sense of empatinya begitu. Lalu kemudian terlalu menyederhanakan dan terlalu menyimpalkan begitu ya
kebijakan-kebijakan publik yang kadang-kadang itu juga tidak pro terhadap masyarakat, lalu kemudian keluarlah komentar-komentar yang seharusnya komentar itu tidak tidak keluar dari sosok seorang yang ya kita anggap dia adalah sebagai simbol di dalam negara ini, dia kita anggap sebagai simbol di dalam di dalam dinamika perpolitikan yang ada di Indonesia gitu. Jadi hal itu kayaknya yang hilang dari sisi mereka begitu ya. Jadi sense of empatinya itu tidak muncul sebagai bagian dari pejabat publik. Gitu. Kalau di kuliah saya itu masuk dalam ranah keilmuan yang disebut dengan etika publik. Jadi membangun etika publik itu menjadi penting begitu, karena beda kalau saya ngomong, saya orang biasa begitu ngomong nyeleneh pun itu tidak berdampak, paling berdampaknya sama circle saya aja begitu, sama teman saya. Tapi kalau presiden yang udah ngomong, kalau wakil presiden yang udah ngomong, kalau ketua partai yang udah ngomong, itu beda begitu ya. Walaupun sama-sama bicara tentang A, tapi dampaknya pasti akan berbeda begitu. Nah, itu harus kita sadari kira-kira begitu ya. Nah, pada sisi itu yang kemudian agaknya perlu kita ingatkan lah di dalam berdinamika dalam bernegara gitu. Benar. Itu Baik, Mas ya, Masya Allah kali ya. Memang ini etika ini yang saya rasa empati ini yang mudah-mudahan bisa muncul bagi mereka yang memegang ini ya kekuasaan ini, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik gitu ya. Saya rasa kita sudah hampir 1 jam ini, Pak Nana, dalam bincang-bincang tentang kebijakan publik ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut bersama kami di PCIM Talks pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang baru disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Amin ya Allah. Baik Pak Nana, saya kira cukup sekian yang bisa kita bawakan. Insya Allah lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin langsung diskusi dengan teman-teman lain. Baik, sekian. Terakhir saya ucapkan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Oke. Baik, ini. Oke, assalamualaikum. Keluar ya? Iya, ini kayaknya keluar kita nih. Oke, kasih. Ini siapa nih admin ini? Terima kasih banyak Mbak Admin, Ami kayaknya ya. Makasih banyak ya. Ya, ini gimana ya? Ya, keluar aja nggak apa. Oke. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.